Selamat pagi, selamat berjumpa di dalam program Renungan Embun Pagi bersama dengan Kota Daud Ministry. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah jangan berhenti berbuah. Tema ini saya ambil di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Jangan kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudaraku di dalam Tuhan, sebagai orang percaya bahwa iman itu harus memiliki buah, dan buahnya adalah perbuatan baik. Karena tidak mungkin orang yang berkata aku beriman, namun dia tidak bisa berbuat baik. Tuhan Yesus merindukan kita untuk supaya kita berbuah. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-16, firman Tuhan berkata, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Jadi di sini jelas bahwa Tuhan Yesus merindukan kita untuk berbuah, dan buah itu harus tetap. Itulah sebabnya di dalam Galatia pasal 6 ayat yang ke-9 tadi berkata, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Maksudnya adalah jangan berhenti berbuat baik dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun. Karena berbuat baik itu berarti Anda sedang menabur benih yang baik untuk dituai suatu kelak nanti. Jika Anda tidak berbuat baik, berarti Anda siap tidak untuk menuai sesuatu yang Anda harapkan ke depan. Kalau saudara menabur benih yang baik, pasti akan menuai benih yang baik. Sebaliknya kalau kita menabur benih yang tidak baik, maka yang akan kita tuai kelak nanti adalah hal-hal yang tidak baik. Di dalam nats yang sebelumnya, di dalam ayat yang ke-8 berkata demikian, sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan di dalam dagingnya. Tetapi barang siapa menabur di dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Maksudnya Bapak Ibu Saudara, penting sekali kita mengevaluasi hati kita pada waktu kita menabur atau melakukan perbuatan yang baik. Karena motivasi itu penting sekali kita evaluasi. Kalau motivasi kita jahat, berarti kita sedang menabur di dalam daging. Sebaliknya kalau kita menabur dengan tulus hati, maka pastilah kita sedang menabur di dalam roh. Sebab banyak orang kita temui seolah-olah mereka berbuat baik, namun mereka memiliki motivasi yang jahat, dipenuhi dengan kepentingan pribadi untuk menguntungkan dirinya sendiri. Padahal motivasi yang baik adalah hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebabnya firman Tuhan yang berkata, apapun yang engkau lakukan, perbuatlah seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Dan kalau motivasi kita untuk Tuhan, saudara, kita tidak mungkin akan menjadi lemah pada waktu kita berbuat baik. Sekalipun orang-orang yang kita tolong itu membuat kita kecewa, tetapi karena motivasi kita untuk menyenangkan hati Tuhan, kita tidak akan menjadi kecewa. Sebab bukan untuk mereka kita melakukannya, tetapi untuk menyenangkan hati Bapa di surga. Sehingga kita tidak akan menjadi lemah, tetap kita bersuka cita, sekalipun kita menemui orang lain yang kita lakukan perbuatan baik itu mengecewakan sekalipun. Kita tidak akan menjadi lemah. Saudaraku sekalian, di dalam kesempatan ini saya menasihatkan kita dengan firman Tuhan. Bila kita menjadi lemah pada waktu kita menemui orang lain mengecewakan kita, oleh karena kita sudah berbuat baik kepadanya, berarti itu tandanya kita menabur di dalam daging. Tetapi sebaliknya, kalau kita tidak menjadi kecewa, tetap kita bersuka cita, karena pandangan kita adalah kepada Tuhan, bukan kepada manusianya. Sebab kita percaya bahwa kita melakukannya hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saudaraku, disinilah kita bisa menilai, mengevaluasi motivasi hati kita. Apakah kita memberi dengan tulus untuk Tuhan, atau ada kepentingan diri kita sendiri di balik itu? Hanya kita yang tahu dan Tuhan itu sendiri. Tetapi kita harus percaya, kalau kita memberi untuk kepentingan Tuhan, kita akan menerima upah dari perbuatan baik itu. Itulah janji firman Tuhan. Tetapi sebaliknya, kalau kita memiliki motivasi yang lain di luar itu, percayalah kita akan kecewa dan akan mendapatkan kepahitan hidup.
kita akan mengalami kelemahan iman. Tidak mungkin kita bisa menuai apa yang sudah kita tabur. Karena firman Tuhan yang berkata, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Saudaraku, jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Sekalipun engkau kecewa dengan orang yang engkau tolong, tidak menghargainya, dia melupakannya. Namun ingat, Tuhan tidak pernah lupa apa yang engkau lakukan. Ingat ini, bahwa apapun yang engkau perbuat hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, Tuhan pasti balas, dan bukan orang yang engkau tolong itu. Harapkan balasan dari Tuhan dan bukan kepada manusianya. Pandang manusia engkau akan kecewa, tetapi pandang Tuhan engkau akan bersuka cita. Jangan lemah, tetap engkau bersemangat. Harapkan pertolongan dari Tuhan. Saya Pendeta Zaluhu di sini. Saya ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus menyertai kita sekalian. Maranatha. Penuhkanlah bejanaku dengan air, sungaimu haus akan firman-Mu yang kuasa mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air, sungaimu ku haus akan firman-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Haleluya.